Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya bawa? Buku bawa kah? Buku paket? Ya. Ya. Handset mana? Oh, dia handset ya? Oh, nggak pakai ini. Di sini enggak ya? Iya, Ustaz gini aja lah ya. Sama itu ya. No problem lah. Oke. Ustaz buka bukunya. 8D. Kita ada PR ya? Nggak ada ya? Oh, yang it at eternity ya? Tapi itu kan hafalan kan? Later I'm asking, no problem. Ya, kita waktu itu sudah belajar tentang terakhir tentang alamat ya. Ya kan? What is your address? Perbedaan antara on dengan at, udah kan? Kemudian where do you live, udah tahu waktu itu sudah Ustadz kasih ini ya, contohnya gimana perbedaan antara on dengan at. Boleh pakai where do you live atau boleh pakai what is your address ya, what is your address, dan cara jawabnya juga udah tahu. Oke. SMP kelas 8. Oke, halaman 21 kita anggap sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke halaman 22 untuk karena Ustadz yang di rumah halaman 22 ya. Kita start di halaman 22. Yang halaman 21 sudah selesai. Cannot penulisannya di halaman 21 yang sekedar mengulang. Tidak boleh dipisah ya. If you see di halaman 21, maka cannot-nya tidak dipisah, digabung aja. Waktu itu kita bahas tentang kesanggupan. Can you do it? Oh, I cannot. Udah tahu kita itu waktu itu ya. Now we go to halaman 22, page 22. Ini ada apa halaman 22? We will orally, katanya, kita akan secara orally present, okay, to each other what it people say, what they can do and cannot do. Apa yang orang ini 8 orang katanya. Berarti dari bawah nanti itu katakan, dan apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan ya. Ada 8 orang di bawah. Mungkin coba Ustaz tengok dulu. Oh iya, ada 8. Oke. Kita akan tahu apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan. Here, what we will do first, apa yang kita lakukan dulu, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Jadi kita nanti
akan mendengarkan Ustadz ya, menyatakan ini duluan. Bagaimana cara membacanya? Bentar ya, agak ribet. Bagaimana cara membacanya? Kemudian yang kedua, second, we will repeat each statement. Jadi nanti antum akan mengulangi apa yang Ustadz bilang ya, cara bacanya. Yang ketiga, we will use the guide to write what each speaker can or cannot do. Kita akan juga mendapatkan arahan cara menulis apa yang setiap pembicara itu bisa dan tidak bisa lakukan. Then terakhir, finally, in the group we will present. Nggak ada grup di sini, cuma antum sendiri yang hadir. Oke, maka nggak bisa. Oke, not read, no problem. Kita yang bisa aja ya. Kita lihat di situ nanti. Oke. We go now to halaman 23. Hari Rabu Ustadz di kelas 8C ya, ada 2 orang aja yang hadir juga. Nantum sendiri yang hadir. Oke, biasanya jadi 2, biasa bisa 2. Berapa orang kan? Kalau yang di asrama? Di asrama berapa orang yang kelas 8D? Cuma antum sendiri? Ya Allah, no problem. Kalau yang 8C 2 ya, 2 orang yang di asrama. Oke. Jadi di sini di halaman 23 Ustadz minta antum untuk membaca ya. Oke, membaca ya. Untuk membaca nanti kita artikan satu-satu ya. Kita artikan satu-satu dan kita akan tahu apa yang bisa dia lakukan dan tidak bisa dia lakukan. Oke. Tapi sebelum itu Ustadz akan beri contoh dulu. Oke, antum simak. Ustadz beri contoh dulu cara membaca. Oke, dan Ustadz jelaskan kata-kata sulitnya. Yang nggak tahu tanya ya, nggak apa-apa, harus gitu. Ustadz nggak ini nggak tahu lah, nggak apa-apa, itu begitu belajar ya, harus. Yang pertama, Mrs ini artinya nyonya ya, Nyonya Harum. Kata dia, I am very proud of city. Proud of, itu cara baca nanti ya. I am dipendekkan menjadi am. Oke, maka I'm proud of city. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Oke, boleh bilang get up, boleh bilang get up. Oke, itu antara Amerika dengan Inggris saja. Oke, Nyonya Harum ngomong, aku bangga sekali dengan Siti. Sekarang dia bisa menolongku dengan apa ini? Menolong pekerjaan rumahku ya, sebelum dia pergi ke sekolah. Dia bisa get up early herself. Maksudnya apa ini? Dia bisa get up, bangun ya, bangun sendiri pagi-pagi. Early itu awal. Jadi bangun herself artinya sendirian, nggak dibangunin, nggak digugah-gugah, dia bangun sendiri. She can get up, pengucapan. Kita bisa bilang get up, bisa bilang get up. Kalau get up Amerika, dia get up. Kalau British get up, tehnya ketara ya, get up. Jadi terserah mau pilih mana. Nggak ada kata sulit ya, Ustaz rasa nggak ada. Oke, nomor 2 Sirani. Yuli and Tono can make fried rice. Okay, Yuli and Tono can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Yuli dan Tono bisa buat apa ini? Fried rice apa? Nasi goreng. Kata fried itu asalnya dari ini nih. And they can fry, ya kan? Fry-nya dari situ tuh, maka menjadi fried rice, artinya dipasifkan.
fried rice adalah nasi yang digoreng. Nasi yang digoreng gitu dia. Jadi they can fry the eggs nicely. Ya. Mereka bisa menggoreng telur egg nicely, dengan nice itu dengan baik lah ya. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and selada gitu ya. Mereka juga bisa menyediakan, serve itu menghidangkan lah ya, menghidangkan nasi goreng dengan apik, bagus, indah. Tapi Ustaz nggak bilang indah lah ya, apik di sini ya, apik lebih bagus kata-katanya kalau mengartikannya. Yang dihiasi dengan apa? Tomatonya ada, kemudian selada, jadi lebih menarik ya nasi goreng yang digoreng itu. Okay. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry, dan mereka bisa juga menggoreng telur dengan baik. Okay. Number 3. Sampai nomor 3 dulu, nanti Ustadz sampai nomor 3 Ustadz minta antum baca dari 1, 2, 3 ya. Salah nggak apa-apa, nanti Ustadz benarkan lagi. Nomor 3. Siapa ini? Oh, Mr. Adenan ya. It is usually, apa arti usually? Nggak paham ya. Kalau seldom nggak paham, nggak dapat. Kalau often, always. Kalau always artinya nggak tahu juga. Always sepertinya. Nah, nggak apa-apa, karena anak kelas 8C pun Ustaz tanya banyak yang ngawur juga. Atau Ustaz, atau gitu ya, nggak apa. Mereka udah tahu sekarang. Nanti Ustaz akan buat di situ antum hafal. Nanti Ustaz tanya, oke? Salah nggak apa-apa. 8C juga gitu. Terakhir udah ngerti semua jadinya. Cara gini. Justru cara menghafal salah dulu, bagus lagi gitu kan, salah lagi, ulang lagi gitu kan. Akhirnya jadi hafal ya. Ini berhubungan nanti dengan kata keterangan frekuensi, kekerapan, keseringan. Apa aja itu? Kata keterangan keseringan kita, kekerapan melakukan sesuatu. Seberapa sering? Selalu. Apalagi? Kadang-kadang. Apalagi? Sering. Tidak pernah. Gitu kan? Nanti kita bahas itu dalam bahasa Inggris ya. Antum hafal ya. Oke. Right. Now we go. It is usually artinya biasanya, okay? It is usually not easy to speak English loudly and clearly. Biasanya waduh, ribut ntar ya. Biasanya tidak mudah untuk bicara bahasa Inggris dengan keras, loudly and clearly, dengan jelas. Loudly dengan keras, clearly dengan jelas, ya. Okay. But, tetapi, I am happy, saya senang. I am happy that, bahwa many of you, banyak dari kalian, can do it, bisa melakukannya. Okay. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Adi masih buat kesalahan katanya, tetapi dia bisa membaca, but he can read his story, ceritanya dengan apa? Loudly. Apa tadi? Dengan keras. Nah, itu dia. Sampai di situ tadi udah Ustadz contohkan cara bacanya. Coba antum ulang
baca pelan-pelan dari nomor 1, salah nggak apa, nanti Ustaz benarkan lagi. Begitu caranya. Yuk, nomor 1. Keras-keras bacanya. Nggak dengar Ustaz. AM. Jangan takut-takut bacanya. Jangan takut-takut bacanya. Salah nggak apa-apa, dapat kan? Ini gini, nanti Ustaz benerin mahrojnya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, I'm very proud. Yeah. Now? Nice, nggak ada salah. Bagus ya. Nomor 2. Bagus. Apa? Nicely kan? Oke, bagus. Terus? They can also tomatoes, celery, ya, nggak ada yang salah, cuman tomato aja, tomatoes gitu kan, atau tomatoes. Benarnya bacanya apa tadi? Tomatoes ya, nggak usah tomatoes. Nice, good. Cuman itu aja yang salah. Nomor 3, bagus sudah. Clearly, yeah, clearly, okay. But can do it well. Okay. Okay. But he can, no problem ya, nggak ada masalah Ustaz rasa. Jadi bagus. Artinya juga sudah tahu tadi ya cerita kita. Sampai di situ sudah oke. Hati-hati dengan tomatus. Jadi tomit salah tapi tomatus ya gitu. Apalagi tadi? Apa tadi? Nggak ada ya? Hah? Yang salah tadi ucapannya di mana? Nggak ada lagi ya? Cuman tomatus itu aja tadi kayaknya. Oke, bagus. Now we go to number 4. Si Denata ini, Denata bilang, Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Fatima selalu. Tadi yang di atas usually artinya biasanya. Yang di sini udah ada always, selalu. Oke. Selalu Fatima always speaks softly. Selalu ngomong dengan, tahu nggak softly? Lembut, dengan lembut. Jadi softly. Untuk terbahas ini softly. But when she sings, tapi kalau ketika tiba waktunya dia bernyanyi, she can sing very loudly. Dia bisa bernyanyi dengan keras. Tadi loudly dengan keras. Nah, oke, sebentar. Pernah tahu ini? Pernah dengar di Kedai Ustaz rasa ada lah. Ada kan? Oke. Ini asalnya di Kedai dia banyak dijual itu. Asalnya dari kata apa? Soft. Di buku ada kata apa tadi? Soft. Ini kan di buku. Asal kata dari ini. Kemudian muncul ini
Muncul pula lagi nanti, ini asal katanya ya, muncul lagi ini soften tulisannya, oke? Tapi lihat cara bacanya salah kalau softener. Cara baca yang benar adalah hilangkan tehnya. Ini juga hilangkan tehnya, membacanya, tulisan jangan dihilangkan. Ini soft, ya. Ini, soften. Salah kalau soften. Ini juga salah kalau softener. Bacanya harus, kalau dihilangkan softener. Tapi jangan pula nanti ke kedai, Bu, ada softener. Dia bilang itu. Dia udah biasa softener kan? Ada softener, merek softener. Nah, jangan softener. Tapi kalau ngomong sama orang bule atau siapa aja, maka ngomongnya harus softener gitu ya. Softly gitu dia. Oke? Ada lagi mana ya yang hilang? Ini juga hilang. Mana yang hilang ini? Yang hilang mana? Tinggi, G-nya, ya kan? Bacanya apa? High, high kan? Banyak yang gitu, ya di Inggris. Ada lagi yang lucu, malah fatal. Ini, coba baca, Ustadz tes saja ya. Artinya memanjat kan? Nah, ya kan? Sedang memanjat. Coba baca. Salah. Lagi, coba lagi. Salah nggak apa? Climb. Salah lagi. Climbnya udah betul ya. Tapi ada yang dibuang. Selama ini kita pasti diajarkan mungkin climbing kan? Salah. Harusnya climbing. Maka tukang panjatnya disebut dengan climber, bukan climber, paham kan? Ini hilang lagi nih. Nah, itu dia. Banyak yang terkecoh, terutama yang ini nih, climbing menjadi climbing, paham ya? Climber menjadi bacanya climber. Dan ada beberapa yang lain, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit dulu lah ya, kayak itu. Kita go back to our book. Sampai mana tadi? Nomor? Oh, nomor 4 ya. Ustaz tambah 2, 3 lagi ya. Ini 2 lagi. Oh, nomor 4 belum selesai. Okay. Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Fatima kalau ngomonginnya lembut kali, kalau ngomong dia nggak dengar suaranya. Oke, tidak hampir nggak dengar. Tapi kalau tiba waktunya dia bernyanyi, katanya ya, dia bisa nyanyi dengan sangat keras. Oke. Nomor 5. Ini si Nyonya atau Ibu Fauzia. Birds, ingat, jangan deh ya, dehnya ketara. Birds, deh, terasakan deh. Kalau kelahiran birth, kita udah bahas ya, bukan deh ya. Birds can fly because they have wings. Apa wings? Sayap. Jadi sayap ya. Birds can fly. Jadi apa ini? Burung bisa fly, terbang, karena they have punya sayap. Oke. We don't have wings. Kita tidak punya sayap. So, maka we cannot. Dan ingat, penulisan cannot tidak boleh dipisah. Can, pisah spasi, not harus disatukan ya. Maka, so we cannot fly. Why? Kenapa? Because we don't have wings, ya kan? We don't have wings, so we cannot fly. But, katanya, tetapi we can make planes. Tapi kita bisa buat pesawat. With a plane, dengan sebuah pesawat, with a plane we can fly very high. Maksudnya apa itu?
kita bisa terbang sangat tinggi, and go to far places katanya, dan bisa pergi ke tempat-tempat yang apa? Jauh. Dapat ya? Nah itu dia, seperti itu. Oke, nomor 6. Setelah nomor 6 saya stop, nanti antum yang baca. Mr. Randy yang ngomong, we cannot swim across the sea. Kita nggak bisa nyebrang lautan itu. We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship we can go to other islands, katanya ya. We can go to other islands. Bacanya island, oke? Artinya pulau. Kita nggak bisa berenang menyeberang laut, but with a boat. Nah, ini boat ini cara bacanya hati-hati. Coba ikuti Ustaz. Jangan bot. Naik apa? Naik speed boat. Naik boat enggak, naik boat. Ya. Jadi bacanya boat gitu dia. Oke. Jadi di sini but with a boat, dengan boat ya, atau ship, apa ship? Kapal. Ya, but with a boat or a ship, dengan kapal atau boat, we can go to other, bacanya tadi apa? Island. Island. Ada nggak baca S-nya? Nggak ada kan? Island. Nah gitu dia. Oke. Lucu kadang-kadang. Jadi yang silent, yang hilang S. Kalau di sini tadi yang hilang apa? T. Ya kan? Yang ini yang hilang G. Ada yang hilang lagi sini, S. Malah tidak dibaca island. Apa artinya tadi island? Pulau. Oke. Nah, ini antum Ustaz tadi udah bilang tentang buku tadi 30 lembar. Buku 30 lembar Ustaz udah bilang tadi belum? Oh, yang atas. Gini. Ustaz cerita dikit. Apapun bahasanya, mau belajar bahasa apa aja antum, mau belajar bahasa Itali, mau belajar bahasa Prancis. Kalau Arab memang sudah di sininya ya. Mau belajar bahasa Inggris atau Prancis atau apapun, bahasa itu nggak usah mikirin grammar dulu. Dapat ya? Sebentar aja. Dia yang penting kosakata, perbendaharaan kata. Jadi gini, semumpung masih muda, saya juga dulu gitu. Mumpung masih muda, perbanyaklah kosakata. Caranya Ustaz dulu buat beli buku 30 lembar. Dah? Di kedai 30 lembar aja, 30 lembar. Dapat kata baru, tulis. Hari ini dapat aku dari Ustadz, dan besok dari buku, besok dari TV. Artinya cari di mana? Di kamus gitu kan. Ustadz udah bilang suruh beli kamus itu. Oh, artinya ini yang unik-unik kan artinya. Karena yang unik itu yang cepat nangkap. Ya, yang enggak unik malah hari ini aku mau buat 10 kata, cari 10 buat nih, itu lupa. Pasti. Dapat ya? Nah, tapi kalau hari ini aku, oh itu apa ya? Catat. Oh ternyata ininya ini 5, dapat ya? Itu nggak akan lupa-lupa, paham ya? Jadi di buku khusus 30 lembar. Nanti satu waktu 3 bulan, 5 bulan, setengah tahun tuh habis tuh buku. Jadi buku itu sudah penuh dengan kata baru, paham ya? Apapun bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Arab terserah. Tapi itu dilakukan. Nanti setelah itu beli lagi buku lagi yang 30 lembar, ya kan? Lama-lama berangsur banyak. Antum nggak sadar, setahun 2 tahun sudah banyak kosakata yang antum kuasai. Paham ya? Oke. Apalagi bahasa Inggris sangat diperlukan ya untuk menguasai dunia. Akhirat dari Arab gitu kan. Banyak hadis, banyak apa, banyak buku-buku yang baik karya ulama-ulama tentu dalam bahasa Arab ya. Jadi itu sudah tool untuk sarana untuk menguasai akhirat ya, ilmu akhiratnya. Oke. Dunia ini kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu ya. Zakir Naik gimana memahaminya kalau pakai bahasa Inggris? Pada ilmunya banyak kan untuk memahami dia. Jadi itu caranya. Jangan juga hanya mengandalkan terjemahan di YouTube ya kan. Kita kan kepingin juga sekali-sekali tahu kan gitu kan. At least atau mau kemana antum ke luar negeri harus juga bahasa Inggris gitu kan. Nah itu dia. Jadi coba 30 lembar itu asik. Satu saat antum udah kuliah
Ustaz udah rasain dari dulu, udah buat itu. Udah kuliah, Ustaz tengok lagi apa yang Ustaz kerjakan dulu masa-masa masih SMP, SMA. Ya, ini buka lagi buku itu yang 34. Ini nggak tahu aku rupanya dulu gitu. Ini aja masa sampai nggak tahu gitu kan, lucu. Oh iyalah, dulu masih muda nggak tahu gitu ya. Jadi lucu sendiri, masa nggak tahu gini aja, mentertawai diri sendiri gitu ya. Itu asik untuk nostalgia. Oke. Jadi from now on, dari sekarang coba cari buku untuk itu pelan-pelan ya. Kata-kata yang menarik hati letakkan di situ. Besok dapat yang lain letakkan di situ gitu kan, apapun katanya. Itu pasti akan bertambah kosakata. Karena dalam menguasai satu bahasa yang paling penting bukan grammarnya, nahu, sorofnya dulu. Yang penting apa? Penguasaan kata dan pengucapan tentu di situ harus ada bagus pengucapannya. Semakin banyak perbendaharaan kata-kata antum, semakin lebih mudah untuk paham kan? Arab juga gitu kan? Pasti ya, gitu. Dah. Kalau dinding bahasa Arabnya apa? Mendapat kan? Antum macam mana mau ngomong dinding nggak tahu kira-kira gitu kan? Pintu bahasa Arabnya apa? Pintu. Dinding, lantai. Ada lagi triknya Ustaz kasih tahu ya. Kosakata tadi kan, ini Arab aja lah kita ambil karena bahasa Arab harus bagus kan. Berusahalah antum untuk menguasai kosakata apapun itu, di Inggris atau Arab sama, semua bahasa sama. Dari sekitar antum, udah sekitar. Ini udah kesana-sana, ini nggak tahu. Kamar dulu, kamar tidur. Apa yang ada di kamar tidur? Tempat udah, dinding, pintu, jendela, sarung. Udah, nggak ada. Bahasa Indonesia sarung ya. Oke. Kalau apa jam dinding kan sekitar kamar tidur, kuasai itu dulu. Bahasa Arabnya juga paham. Jadi bahasa Arab. Kemudian antum pergi bangun tidur kemana? Kemana? Bangun tidur antum kemana? Kamar mandi. Apa aja yang ada di kamar mandi antum kuasai. Nggak peduli Arab atau Inggris. Ana mau ke Arab dulu, ya terserah karena menguasai bahasa Arab. Inggris nanti aja nggak masalah, apapun bahasanya ya. Gayung tuh udah harus dikuasai. Ustadz dulu gitu, yang ngajarin juga orang yang sudah senior. Kuasai sekitar kamu dulu katanya. Ya juga, gayung apa ya ditanya, nggak ada yang tahu. Masa nggak ini? Anduk, towel, oh ya towel, oke lah. Anduk Arab. Kuasai dulu sekitar antum, paham? Apa tadi kamar tidur dulu, habis itu udah habis kamar mandi antum mana? Ya itu balik kamar tidur dulu ya, ini harus kemana? Dapur, cari makan, makan, duduk di situ, sendok bahasa Arab. Ya Allah, dah kuasai dulu, paham? Apapun bahasanya, kompor, ada atau sutil untuk sayur harus tahu. Kalau sudah dapat semua itu spatula namanya, spoon, fork ya kan, kemudian ini dining table harus tahu semua, dapat ya gitu. Imbang dia. Kalau memang ada interestnya, keinginan di bahasa Arab, usahakan di situ dulu. Mulai besok bahasa Arab, Ustaz nggak minta bahasa Inggris dulu lah, Arab dulu lah, kan ini kan sekitar ini. Lama-lama rumah udah nggak ada lagi yang masalah, semuanya udah tahu. Martil karena laki-laki. Kalau Ustadz dulu bilang guru cewek itu harus kuasai dapur ya kan, untuk cewek untuk untuk menguasai Inggrisnya, pisau ya kan, telanan sampai itu. Nah cowok enggak, disuruh nguasain yang berhubungan dengan cowok gitu kan, linggis, martil, paku, udah begitu caranya. Jadi ada tingkatan.
Ini kalau nanti random sana sini sana berserabutan, nggak ada penguasaan. Paham ya? Marab coba terserah. Oke? Sekarang kita lanjut. Itu sekedar motivasi ya. Apapun bahasanya. Good. Oke, nomor berapa tadi kita? 6. Ya. Udah selesai 6. Oh iya 6 ya. Sekarang coba nomor 4 sampai 6 antum baca. Nggak ada yang salah, bagus. Oke, nomor 6. Bagus. Ini tadi Ustaz lupa. Hai. Gak ada ge-nya ya. Hai gitu aja. Ulang lagi. We can fly. Places. Oke. 6. Ya, boat. We can. Island. Jadi gini, udah ada kata baru, masukkan ke buku 30, udah. Aku dapat kata baru. Contohnya gini tadi kan? Udah? Kalau banyak pulau pakai S, kalau satu aja ini. Tapi antum sanksi cara baca. Udah. Antum buat sendiri di bawah atau di sampingnya cara bacanya. Yang simbolnya antum sendiri yang tahu. Simbolnya cipta sendiri. Tadi apa? Island. Berarti cara bacanya gini, ya. Len. E itu ada 2. E lemah, E kuat. Kalau E lemah contohnya apa? Mengapa? Mana E-nya lemah mana? E kuat gimana? Kayak orang Batak. Coba buat jadi orang Batak, gue bilang mengapa? Mengapa? Udah. Jadi ini E kuat, tandanya oke lah, ada biasa kan. Nah sekarang E lemah. Gimana cara simbolnya? Antum sendiri yang buat cipta. Tapi kalau Ustadz gini, Ustadz balik. Udah, sebalik gini. Ini E. Jadi kalau selama dapat simbol seperti ini, berarti E lemah. Coba baca. Aye, ya kan? Nah jadi island atau island tadi? Island kan? Jadi gini lah tulisannya. Simbolnya island. Udah. Gitu. Kalau yang sanksi-sanksi saja. Kalau yang sudah nggak sanksi, kata baru tapi nggak sanksi cara ucapnya, nggak usah ditulis yang sanksi. Contoh tadi ini apa? Hai kan? Berarti AI lah ya. Ya udah, gini aja, paham? Dah, apapun cara bahasanya. Oke. Ganteng juga ya. Oke, dain. Nice. Hai. Dah ngerti itu ya? Ke depan itu. Allah. Jam berapa? Wah, di sini ada. Kita siap jam 11 berapa kita siap? 11.15 nih kan. Iya. Nggak terasa. Oh, masih ada aku tuh Pak. 11.05 dikit lagi ya. Lagi deh. Jadi kita ke mana tadi? Udah ya, island tadi ya. Oke, nomor 7 Ustaz baca lagi. The text is long, okay? And there are many new words. Okay? The text is long and there are many new words in it. Teksnya panjang, kata Bu Gracia ini.
teksnya panjang dan ada, and there are many new words in it. Ada banyak kata-kata baru di dalamnya, in it, di dalamnya. It is not easy to read, tak mudah membacanya, but you can work together, tetapi kamu bisa bekerja bersama-sama, together, sama-sama ya. Kemudian if you do it together, kalau kamu melakukannya bersama-sama, I am sure, sure artinya apa? Yakin ya. Tapi bacanya jadi am aja nih, I'm sure you can understand it easily. Tapi kalau melakukannya bersama-sama, saya yakin, I'm sure you can understand it easily. Kamu bisa memahaminya dengan easy, dengan apa? Mudah. Nomor 8, my nephew Anton. Berarti nephewnya namanya siapa? Anton. Nephew apa? Nggak tahu ya. Saya catatkan. Nephew. Oke. Nephew, ada niece. Oke. Niece. Jadi Ustadz kurung yang ini, yang dua ini. Nephew dengan niece. Nephew itu artinya kemanakan, atau kemanakan kan? Ponakan. Ponakan laki-laki, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Dapat ya? Dimasukkan ke buku yang itu tadi. Nephew laki-laki, niece perempuan. Jadi ponakan laki-laki dan ponakan perempuan. Oke. Apa ini? My nephew Anton, keponakan laki-lakiku, namanya si Anton, is only 2 years old. Umurnya berapa? 2 tahun. But he is smart, tetapi dia pintar. He can go up, waduh bahaya ini. He can go up the stairs himself. 2 tahun bisa naik ke tangga atas sendirian, ya Allah. He can go upstairs himself. He can go down easily too. Dan dia bisa juga turun dari tangga, anak tangga dengan mudah. 2 tahun. Bahaya ini. Sendirian pula. Ya, Ustaz paling takut punya rumah tingkat yang aduh banyak kejadian anak-anak itu. Oke, jadi itu. Coba baca the text. New. Bagus. Okay. Nomor 8. Nephew, F. Faisal, Fa. Ya, jadi Fa. Nephew. Bagus. Bagus. Himself. Ya. Tuh, ya, dia juga bisa turun dengan mudah ya. Wow, oke. Okay. Alright. Nah, itu aja, dan coba dicatat ini. Ya. Tapi nanti minggu depan sekali lagi kita bahas ya. Dicatat aja terakhir. Jadi udah tentang usually, paham kan? Oke. Okay. Dan coba dicocokkan mana ke mana, paham ya? Mana ke mana. Ini Ustaz buat random, tapi PR di rumah aja ya. Yang ini nampaknya orang oke. 100% udah. Yang ini 0%. Ini tentang keseringan. Maksud keseringan itu begini. Sering, biasanya, kadang-kadang, selalu, jarang, nah gitu ya. Oke. Yang paling tinggi disebut apa? Always. Di sini tentu tidak pernah apa?
Never. 0% kan? Apa namanya nggak pernah kan? Berarti never. Frekuensinya 0%. Di tengah-tengah bisa macam-macam. Oke. Always kemudian masuk often. Usually, sometimes, okay, seldom, baru almost, never. Udah. Okay. Nah di sini Ustadz buat random. Tinggal antum cocokkan kemana, pakai garis. Ini udah benar, cuman ini yang Ustaz kacau-kacau. Oke. Ya, kemana ini? Cari di kamus tentu nanti kan. Oke, gampang. Kemana dia gitu ya? Hampir tidak sana dapat. Oke, Allahu Akbar. Tidak pernah. Oke. Baru kemudian oke. Udah kadang-kadang segini ini ya. Baru kemudian tidak pernah. Baru biasanya. Oke, sering, baru selalu. 3, 4, 5, 6, 7 benar? 3, 4, 5, 6, 7 pas ya? Oke. Kemana cari ya? Di rumah. Oh Ustaz, ini aja. Ya Allah ya Tuhan. Ini untuk yang di rumah ya, kerjakan. Ustadz kamera dulu, Ustadz ini ya. Nggak nampak, berarti dari sini silau. Ini nampak ya. Dicocokkan bagi yang di rumah. Ustaz kirim. Oke, Ustaz tutup dulu kelas kita. Hari ini selesai. That's it for today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.